Dia memang pandai daripada segi ilmu, namun dia lalai. Sehingga apa? Mudah disesatkan. Kan? Setiap kali ada ajaran sesat, tahu itu sesat, mesti ada pengikutnya. Dan di dalam pengikut itu bukan orang bodoh semuanya. Dan ini banyak berulang kali terjadi dan terjadi. Oleh karena itu, saat tadi betul bahwasanya nasihat itu sangatlah bermanfaat bagi kita sebagai manusia. Itu yang pertama, di sebalik kesempurnaan manusia. Kan? Yang keduanya, seringkali juga kita nih tidak sempurna dalam kita melaksanakan sholat. Ini sholat lagi Ustaz nih. Jadi sholat nih karena merupakan satu yang terpenting di dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Karena yang membezakan kita dengan yang lainnya adalah pada sholatnya. Ya kalau kita tidak sholat, apa? Dan Allah apa? Hanya memberikan penghargaan, penghormatan kepada orang yang sholat. Kepada orang yang sholat saja. Kedudukan setinggi macam manapun, kekayaan sebanyak macam manapun yang ada, yang kita punya, namun kita tidak sholat, tidak ada penghormatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi letaknya sekali lagi, apabila kita ini nak dapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, apa? Salat. Salat ini bagian daripada yang bagian terpenting bagi kita, namun seringkali dilupakan. Seringkali kita lalai, abai dengan salat. Buktinya tadi masih kadang-kadang sholatnya, masih jarang-jarang. Dapat juga melaksanakan sholat, tapi dengan apa? Laksanakannya dengan seadanya aja. Tak maksimal dalam kita mendirikan sholat. Yang penting apa? Dah gugur kewajibannya. Maka tak heran kalau kita masih melaksanakan sholatnya asal-asalan, maka sholat yang kita dirikan itu tidak akan menjadikan diri kita tuh apa-apa. Sholat yang kita laksanakan dengan asal-asalan, sholat kita itu tidak akan merubah kita menjadi lebih baik lagi. Karena sesungguhnya ibadah sholat itu adalah antivirus untuk kita. Supaya kita tidak terjerumus kepada kemungkaran, kepada kemaksiatan. Dan inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya salat itu adalah mencegah daripada perbuatan yang keji, fakhsya ini keji, wal munkar, dan juga kemungkaran. Itulah lamatnya. Kenapa kita ini disuruh sholat? Tapi kalau kita ini sholatnya belum menjadikan diri kita ini baik, kita sholat namun kita masih melakukan maksiat, berarti kita harus koreksi sholat kita. Oleh karena itu, tadi sekali lagi perlu peringatan daripada orang lain berkenaan sholat ini. Karena sholat kita laksanakan 5 kali dalam sehari.
Ya, sehari semalam 5 kali kita laksanakan salat. Maka tak patut untuk kita melalaikannya. Ya. Nah, karena itu apa diperlukan untuk seseorang yang selalu memberikan peringatan tentang sholat kita. Dah masuk waktu, ada orang yang mengingatkan kita. Dah sholat ke belum? Ini perlu, penting. Karena apa? Sesuatu hal yang selalu diabaikan oleh manusia. Terus lagi apa? Di balik kesempurnaan manusia itu, selalu juga abai akan tanggung jawab mengenai apa? Menunaikan zakat. Nah, ini juga banyak orang lalai. Ketika dia tidak mampu, dia bercita-cita ingin mengeluarkan zakat. Tapi ketika dia sudah menjadi kaya raya, dia lupa untuk menunaikan zakat. Selalu dua benda ini tak boleh dipisahkan. Dalam firman Allah selalu digandingkan kan, aqimus shalah, wa atiuz zakah. Dia selalu bergandingan begitu. Selepas sholat pasti disebutnya zakat. Tak pernah dipisahkan. Ini dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an tak pernah memisahkan antara sholat dengan zakat. Disebut sholat pasti disebut juga soal zakat. Karena itu satu mata rantai yang tak boleh terpisahkan antara sholat dengan zakat. Cuma sholat tadi diwajibkan ke atas semua orang yang sudah mukallaf. Bukan saja mukallaf, tapi juga berakal. Namun kalau zakat dia tak diwajibkan ke atas semua yang mukallaf, akan tetapi diwajibkan ke atas orang yang sudah mukallaf tapi dia mempunyai kemampuan. Kemampuan harta yang sudah mencapai nisab. Tahu nisab? Nisab itu adalah batas maksimum harta yang kita miliki. Sekarang ini kalau Singapura tuh nisab zakatnya berapa? 8.000. Sekarang 8.900 berapa? Jadi 80 juta lebih. Jadi kalau kita ada saving selama 1 tahun, selama 1 tahun, duit kita tak berkurang daripada 8.900 berapa tuh? $70 begitu. Boleh tengoklah dekat website MUIS. Maka kita wajib mengeluarkan zakat sebanyak 2,5%. Itu nisab namanya. Nisab itu batas maksimum harta kita. Tapi dalam nisab, kalau kita mencapai nisab, tapi harus juga mencapai haul. Tahu haul? Haul itu adalah apa? Kita miliki harta yang capai nisab itu selama 1 tahun. Jadi zakat itu diwajibkan dikeluarkannya hanya 1 tahun sekali. Tapi ada juga yang membolehkan, tak semestinya harus menunggu haul. Tak semestinya harus menunggu 1 tahun. Kalau kurang pun saya nak cepat lah Ustaz, nanti lambat, cepat habis nanti duitnya. Jadi tak bayar zakat juga. Jadi saya ketika capai saja nisab nih, saya bayar zakat. Silakan, tak jadi masalah. Tapi kalau ikut tertib ya dia harus menunggu 1 tahun dahulu. Misalkan tahun ini bulan apa? Bulan Agustus. Bulan Agustus kita dapat duit 100.000. 100.000 atau 100.000. Sampai nanti bulan Agustus sebelum Agustus Julai. Julai itu adalah haulnya. Bukan Agustus
Ogos ketemu Ogos, bukan itu 1 tahun. Tapi kalau dalam bulan Islam dia lebih awal 1 bulan. Jadi kalau kita dapatnya Ogos, keluar zakatnya di bulan Julai. Itu dengan syarat tadi duit yang 100.000 yang kita terima dalam bulan Ogos itu tidak berkurang lebih daripada nisab tadi. Enggak. Boleh kita pakai 100.000 tuh kita pakai, kita keluar masuk. Last sampai bulan Julai itu tengok, masih lagi 80.000 misalkan. Ataupun masih 9.000. Dari 100.000 balance-nya sisanya tuh 9.000. Berarti keluar zakat daripada 9.000 itu. Karena apa? Dah melebihi nisab. Tapi dah 100.000 setahun tahu-tahunya tinggal 3.000 aja. Kita wajib zakat, tak bayar zakat. Itu haul namanya. Menunggu 1 tahun. Tapi kalau tak mau menunggu, tadi setelah kita menerima dapat aja tuh 100.000 tuh, terus kita keluarkan zakat, ya silahkan, tak mengapa. Kan? Sebegitu. Dan ini banyak orang yang lalai. Sholat, zakat. Seringkali orang lalai dengan ini. Oleh karena itu, kita perlukan ingatan daripada orang lain. Nah, seringkali juga kita ini terlibat dari tadi berbuat kemaksiatan. Seperti makan riba, menipu dalam perniagaan dan sebagainya. Maka itu perlu diingatkan. Karena apa? Ya riba sesuatu yang haram. Terlibat seperti sogok menyogok, rasuah dan sebagainya. Ini seringkali terjadi. Maka kalau ketika ada orang yang mengingatkannya, ya insya Allah lah, tak mudah kita terjebak dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sound effect. Ya. Oke. Jadi sikap sebilangan masyarakat hari ini. Seringkali sukar. Untuk Untuk ditegur. Untuk ditegur dan bahkan malah payah untuk menerima teguran tersebut. Karena apa? Ya tadi. Bukan. Karena apa? Gengsi. Karena menganggap ketika ditegur itu adalah satu penghinaan bagi dirinya. Betul tak? Merasa dikecilkan. Merasa tak dihormati. Ya ini masyarakat yang ada saat sekarang ini. Susah untuk menerima teguran itu karena tadi. Karena merasa teguran itu adalah satu hinaan bagi dirinya. Terjejas martabatnya, kehormatannya. Macam kita ni tak tahu apa-apa. Padahal itu perasaan dirinya sahaja. Kenapa? Karena sudah dikuasai oleh ego. Ini yang sangat mengkhawatirkan keadaan sebilangan masyarakat pada hari ini. Jadi sukar untuk ditegur, malah payah menerima teguran tersebut. Terus lagi menganggap suatu teguran itu memalukan dan memperbodohkan mereka. Seolah-olah dirinya tuh bodoh gitu. Lagi sama juga. Ini tak kira semua tak kira siapapun orangnya akan terjadi seperti itu.
Nah, misalkan Ustadz ditegur oleh masyarakat biasa gitu kan. Itu sulit untuk menerimanya. Sama juga seperti orang tua ditegur oleh anaknya. Itu sulit untuk menerimanya. Karena apa? Dianggapnya tak tahu apa-apa anak kita tuh. Padahal kita yang menyekolahkan anak kita tuh. Dengan tujuan anak kita nih supaya pandai, supaya pinter kan, betul tak? Lebih pandai, lebih pinter daripada kita, bahkan harapan kita. Harapan kita sebagai masyarakat, ya kan? Namun ya tadi seringkali kita sebagai orang tua sukar untuk menerimanya, ya. Terus lagi apa? Sebilangan masyarakat hari ini nih susah, ya. Sekali lagi, ketika diberikan nasihat selalu apa? Melenting. Tahu melenting, marah. Marahlah. Menolak. Menolak apa? Nasihat. Tadi seperti tadi, apa engkau nasihati aku? Kau tahu apa? Kan? Aku tahulah apa yang aku buat. Kan begitu. Sehingga masalah kubur biarlah aku tanggung sendiri. Kau jangan sibuk. Kalau aku masuk neraka pun aku yang masuk neraka, bukan kau. Kan gitu. Iya, sekarang boleh cakap macam itu waktu di dunia. Tapi kalau sudah masuk dalam kubur, nah, lagi kalau udah dimasukkan ke dalam api neraka, panas, betul panas. Ya kan? Jadi macam mana? Ya kan? Nah, begitu. Ya seringkali begitulah. Seringkali begitu. Ya, akan melenting marah gitu. Ya, tak mau menerima apa? Tak mau menerima nasihat. Ya. Dan juga apa? Sering berlaku kepada masyarakat hari ini, seringkali berdiam diri ketika melihat kesalahan orang. Ya. Padahal kita tak boleh mendiamkan diri. Kan itu. Dan dalam menegur, ya. Ya. Nih, karena apa tadi? Ya, dalam suka mendiamkan diri atas kesalahan orang itu. Karena ada budaya tidak sehat yang perlu kita tinggalkan. Ya, yang pertama adalah prinsip hidup sendiri-sendiri. Ya, dan ya tadilah kubur masing-masing. Ya, hidup sendiri-sendiri, dan ini tak boleh. Ini budaya adat yang buruk. Karena tadi sekali lagi kita sebagai seorang umat yang terbaik, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan agama yang kita anut ini, agama Islam ini adalah ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Jadi tidak ada istilah prinsip hidup sendiri-sendiri. Karena pada hakikatnya sememangnya kita sebagai makhluk sosial dalam dunia ini tak boleh pun hidup bersendirian. Pastinya kita akan memerlukan orang lain. Tapi bab tadi menasehati balik kepada diri sendiri. Hidup sendiri-sendiri. Kubur masing-masing. Terus lagi ada juga pepatah Melayu. Apa tuh? Jangan jaga tepi kain orang. Maksudnya apa enggak? Jangan jaga tepi kain orang. Melihat kesalahan orang. Bukan, jangan sibuk, itu aja. Maksudnya tuh
Jangan ngurus orang lain. Jangan kepo. Jangan suka ngurusin hidup orang lain. Ini pepatah Melayu itu ada. Jangan jaga tepi kain orang. Itu. Dan ini budaya yang pepatah yang tak boleh dipakai lah. Dalam kita sebagai seorang muslim. Apapun kalau itu adalah kemungkaran, kalau itu satu maksiat, kalau itu satu kesalahan, ya kita harus menegurnya. Ya kan? Kewajiban. Tadi sekali lagi. Jadi tak boleh istilah kau jangan sibuk dengan urusan aku. Kau pikirlah diri sendiri, akan begitu. Tak boleh, ya. Terus lagi apa? Ya banyak masyarakat sekarang ini adalah lebih egonya, karena merasa mungkin hidupnya lebih baik, ilmunya lebih tinggi, lebih faham dan sebagainya. Berpangkat, aku bos. Jadi apa yang kau nak nasihati aku? Aku bos engkau. Kau begitu. Itulah adalah keegoan, keangkuhan. Inilah yang ada yang terjadi pada masyarakat sekarang ini. Ya. Jadi sekali lagi, budaya nasihat, menasehati dan tegur menegur itu adalah satu keperluan. Harus kita jadikan satu budaya dalam kehidupan bermasyarakat. Jadikan nasihat itu budaya. Bukan sesuatu yang tadi negatif. Tapi jadikan satu budaya dalam kehidupan kita. Menjadi menjadi masyarakat yang siap ditegur dan siap juga menegur. Begitu. Dan kalau boleh ya dalam kumpulan nih dicipta macam tu. Yang siap ditegur, siap juga menegur. Jangan maunya menegur aja. Time ditegur tak diterima, tak menerimanya. Itu salah. Nah, terus lagi apa? Harus juga membudayakan dalam diri kita itu apabila diberikan satu nasihat, bersyukur. Berarti kalau ada orang menasehati kita, berarti dia tandanya peduli sama kita. Berarti dia masih ada care dengan kita, ada perhatian, ada sayang berarti dengan kita. Berbanding kalau buat bodoh aja, diam aja, don't care kata dia. Itu, jadi syukur kalau kita ini ada yang menegur. Jangan dijadikan itu adalah satu hinaan. Dua itu yang perlu kita jadikan budaya. Budayakan saling nasihat menasehati dan kita menjadi masyarakat yang mudah menerima nasihat. Dan yang keduanya, ketika dinasehati segeralah bersyukur karena orang yang memberi nasihat menegur itu tandanya sayang dengan kita, tandanya peduli. Tapi macam mana Ustaz supaya nasihat kita ni diterima, ditegur? Itu kan ada caranya. Kadang juga ya tadilah kenapa kita seringkali nasihatnya tak didengar. Karena salah dalam kita memberi nasihatnya. Kaidah cara menegur dan menasehati secara Islam adalah mestilah kita menasehati secara berhemah, secara yang baik dan juga ikhlas. Lain kalau tak ikhlas,
Kita mau memberi nasihat tapi kita memalukannya. Kita mau menasehatinya tapi kita menghinakannya. Maka susah seseorang itu mau menerima apabila cara menyampaikan nasihat itu salah. Kan? Seperti halnya ketika kita memberi nasihat kepada anak kita, tapi menegur anak kita di depan orang ramai. Susah, anak kita juga mau menerima. Kan? Karena apa? Karena dianggap kitanya sudah memalukannya. Coba diajak, bicara, dipanggil, dudukkan, face to face, maka insya Allah akan mudah menerima nasihat. Bandingkan kita menegur secara terus terang di depan orang gitu. Itu walau benar macam manapun nasihat yang kita sampaikan itu sulit untuk diterimanya. Karena tadi caranya kurang berhemah. Kan mestinya dalam Islam itu bimau'izatil hasanah. Dalam kita menyampaikan nasihat yang baik dengan cara yang beradab. Bukan dengan cara memaki hamun. Memaki hamun. Bukan cara dengan marah-marah. Nah, seperti anak sekarang. Anak sekarang itu terbalik tuh. Berbanding dengan kita dahulu. Kalau orang tua marah kita, terus orang tua cakap, tahu tak kenapa ayah marah engkau? Ayah sayang dengan engkau. Kita boleh terima dulu. Tapi kalau anak sekarang tak boleh. Tak boleh terima. Apa? Karena apa? Bagi anak sekarang kontradiktif. Apa tuh kok sayang? Sayang tapi kok marah-marah. Gitu. Yang namanya orang anak sekarang yang namanya sayang itu ya mesti menyampaikannya pun dengan kasih sayang, lemah lembut. Bukan dengan cara bukan dengan cara marah-marah. Itu. Anak sekarang. Maka kita pun harus berubah. Merubah cara. Walaupun sekalipun dengan anak kita. Terus lagi mungkin kenapa orang tak susah nak menerima nasihat kita? Karena bahasa yang kita gunakan itu tak sesuai. Kenapa? Ya mungkin bahasa kita kasar. Terlalu kasar. Mungkin bagi kita biasa. Namun bagi orang yang kita hendak beri nasihat itu adalah perkataan yang kasar. Allah sahaja ketika menyuruh Nabi Musa berjumpa dengan Fir'aun, Allah perintahkan Nabi Musa itu untuk bercakap dengan lembut. Layyinun. Penuh dengan kelembutan. Kata Allah apa? Semoga Fir'aun itu berubah. Menerima kebaikan. Tahu kan Fir'aun macam mana gilanya kan? Manusia paling kejam itu Fir'aun yang pernah ada kat dunia ni. Tapi Allah menyeru Nabi Musa tu bukan dengan cara yang kasar. Lah kita, sesama kita, insya Allah lah kita ni tak ada yang macam Fir'aun kan. Sifatnya kan. Fir'aun tu biarlah dulu pada zaman Nabi Musa saja. Tapi sesama kita bukan main negurnya. Kasarnya. Gunakan bahasa-bahasa yang ini. Kan? Padahal kita sesama manusia biasa. Yang sama-sama pendosa juga. Yang sama-sama juga melakukan kesalahan.
Kenapa kita mesti berkasar? Kan? Betul nggak? Kalau kita nih sama-sama pendosa, sama-sama juga banyak kesalahan, ya sampaikanlah nasihat itu dengan kata-kata yang kata-kata yang baik, jujur, ikhlas, dan juga tidak mengaibkan seseorang itu, tidak menghinakan. Maka elakkan memberi nasihat itu di depan orang ramai. Terus lagi, jangan sampai juga kita dalam menasehati itu kita menghukum. Kita ini salah satunya juga seringkali kita suka menghukum. Padahal ya tadi kita sendiri banyak salahnya. Tapi seringkali kita menghukum orang lain salah. Nah, biarlah yang menghukum tuh Allah sahaja. Karena Allah yang maha benar. Ya gitu. Yang selalu lalai, yang selalu berbuat kesilapan, maka jangan sesekali kita ini mudah menghukum seseorang. Apabila nasihat kita ini sesama manusia yang tahu dirilah. Kita ini juga banyak salah. Oke? Jadi mungkin itu sajalah sampaian kita pada hari ini tentang betapa pentingnya nasihat, saling menasehati antara satu dengan yang lainnya. Kembali kepada pedoman agama kita itu ad-dinu nasihat. Jadi ketika kita melihat kawan kita melakukan kesilapan, jangan pernah kita mendiamkan diri. Ikut cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ra'a mungkaron falyughayyir bi aidi. Ya kan? Yang pertama itu. Kalau kita nih melihat kemungkaran, maka kalau kita mampu, kalau kita ada kuasa, ya rubah dengan kekuasaan tuh, rubah dengan tangan kita. Tapi kalau kita tidak mampu, tak ada kuasa untuk merubahnya, ya cukup dengan memberikan nasihat dengan kata yang baik, bukan dengan menghinakan, bukan dengan memaki dan sebagainya. Tapi kalau kita pun nak mengucap pun tak boleh, tak mampu nak memberikan nasihat, ya sudahlah. Kita cukup berkata di dalam hati sahaja, yang kita tidak ikhlas, tidak redha melihat kemungkaran terjadi di depan mata kita. Namun itulah selemah-lemahnya iman. Itu 3 cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja. Kurang lebihnya saya memohon maaf apabila ada kekhilafan daripada apa yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Oke. Ada apa? Ibu Hasanah binti Hadi yang sedang sakit. Itu saja. Oke, mari kita hadiahkan Al-Fatihah untuk Ibu Hasanah binti Hadi yang sedang sakit. Semoga dengan Al-Fatihah yang kita hadiahkan, Allah berikan kesembuhan, Allah angkat penyakitnya. Allah bagi kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi ujian. Al-hadiniya wa kullu niyatin khasah lillahi al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا نائمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اذهب البأس أنت الشافي اشفيها يا الله لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا دينا إلا قضيت ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيت ويسرتها يا الله يا كريم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. أقول قولي هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.